Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini adalah hari kita melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 3 di mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai angka dan bilangan. Jadi dalam menuliskan angka dan bilangan ada aturan-aturan yang harus kita penuhi terkait dengan PUEBI atau istilah lamanya itu adalah terkait dengan EYD. Kalau kita menuliskan suatu karya ilmiah, maka setiap tulisan yang kita buat haruslah sesuai dengan pedoman ejaan ya ataupun sesuai dengan PUEBI tadi. Nah, kalau tidak maka itu dikatakan tulisan kita sebagai tulisan yang non karya ilmiah ya. Jadi semua karya ilmiah itu harus berpatokan, harus punya acuan dan pedoman. Dalam penulisan angka dan bilangan tadi, untuk angka Arab dan Romawi seperti ini ya, sebagai lambang bilangan atau nomor. Bisa dilihat di sini angka Arab itu dimulai dari angka 0 ya, ada di sini angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ya, kemudian ada namanya angka Romawi. Angka Romawi itu bisa dimulai dari angka 1, kita menuliskan garis satu seperti ini sampai seterusnya yang memang umum dipakai seperti 50 biasa dituliskan dengan L, 100 dengan C besar dan seterusnya ya. Jadi semuanya punya aturan tersendiri. Pertama, ya, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian, seperti kita mau mendata sesuatu, menyebutkan sesuatu secara berurutan, nah itu bisa digunakan penulisannya dengan menggunakan angka. Saya ambil contoh seperti ini ya, untuk yang nomor 1 misalnya, ada contoh nomor 1, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Oke ya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, di sini angka 3-nya kita ganti menjadi huruf. Kenapa? Karena dia disebutkan 1, 3. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Nah, di sini juga ada penulisan dua ya. Jadi ada penulisan dua kata, 1, kemudian juta. Ada dua kata yang harus dituliskan juga dengan huruf. Nah, bagaimana ketika kita ingin menyebutkan secara rinci atau secara berurutan? Contohnya, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Kenapa 5 ini ditulis dengan angka? Karena dia termasuk ke dalam mendata atau merinci. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri dari 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Begitu juga penulisan dalam bilangan ini ya, seperti 50 ya, ada 100. Maka ketika kalimat tersebut bertujuan untuk merinci atau mendata, maka penulisan angkanya tersebut kita buat dalam bentuk tulisan atau huruf. Nah, untuk bagian yang kedua ini ada terdiri dari 2 poin ya. Untuk poin yang A-nya, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apa artinya? Ketika ada angka yang dituliskan di awal kalimat ya, itu harus diganti dengan huruf. Tidak boleh penulisannya dengan menggunakan angka. Sebagai contoh, misalnya 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Ada kata ya 5 dan 10. Nah, ini boleh penulisan seperti ini karena berada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Yang ini juga boleh karena 3 di sini berada posisinya di awal kalimat. Untuk catatannya, ini harus dihindari ya, tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan berarti penulisan dalam karya ilmiah kamu ada kesalahan ya. Sebagai contoh, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Ada angka 50 yang posisinya di awal kalimat. Maka itu tidak boleh dituliskan dalam bentuk angka. Ya, ini salah. Kemudian 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Nah, angka 3 yang berada di awal kalimat itu tidak boleh, seharusnya diganti dengan huruf. Nah, ini juga merupakan penulisan yang salah. Jadi jangan dilakukan penulisan seperti ini ya. Poin yang kedua atau disebut dengan poin B, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Ya, ada satu lagi kalimat, di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno.
Ya, catatan, penulisan berikutnya dihindari ya. Misalnya, 250 orang peserta diundang panitia, 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Jadi, yang benar itu penulisannya adalah yang di atas. Nah, untuk penulisan 250, dia kalau kita mau menuliskan di awal, itu kita hindari. Lebih bagus kita menuliskannya di tengah. Ya, seperti ini. Panitia mengundang 250 orang peserta. Nah, kemudian juga sama untuk 25, itu kita tempatkan saja posisinya di tengah ya. Karena apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah ya. Jadi, kalau dia terdiri dari lebih dari dua kata ya atau bukan merupakan satu kata, lebih bagus posisinya itu berada di tengah. Beda dengan yang tadi ya, kalau satu kata atau dua kata boleh penulisannya di awal dengan cara penulisannya menggunakan huruf. Lanjut bagian yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Nah, di sini 250-nya ditulis dengan angka, jutanya ditulis dengan huruf ya. Yang kedua, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Nah, 550-nya ini ditulis dengan angka, miliarnya ditulis dengan huruf. Nah, untuk yang ketiga, proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun rupiah. Sama juga dengan dua contoh di atas. Yang 10 dituliskan dengan angka, yang triliunnya dituliskan dengan huruf. Poin yang keempat, ya bisa kalian baca, angka dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu. Serta B, nilai uang. Misalnya, Ibu kasih contoh nih ya, ini ada contoh yang Ibu kutip dari PUEBI, 0,5 cm. Nah, itu panjang, maka dia dibuat dalam angka. 5 kg, 10 liter, 4 hektar, 2 tahun, 6 bulan, 5 hari menunjukkan periode bulan ya. Periode bulan, hari, dan tahun. Kemudian untuk waktu 1 jam 20 menit. Nah, yang di bawah ini terkait dengan nilai uang atau mata uang seperti Rp5.000, 3,50 US dollar ya. Dan seterusnya sampai yang keempat. Jadi terkait dengan mata uang bisa dia itu untuk Indonesia, untuk Amerika, untuk Cina, untuk Prancis dan yang lain sebagainya, itu penulisannya harus dalam bentuk angka ya, tidak boleh huruf. Yang kelima bisa dilihat di sini, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15. Nah, alamat rumah kamu, nomornya itu harus ditulis dengan angka. Nah, ketika Jalan Tanah Abang itu ada bagian-bagiannya lagi, misalnya 1, 2, dan 3, juga harus dituliskan dalam bentuk Romawi. Misalnya ini ada yang Romawi ya. Nah, kebetulan pakai Romawi. Nah, yang ketiga, itu contoh yang ketiga, tanpa ada bagian. Jalan Wijaya nomor 14, hanya satu jalan. Kemudian yang untuk yang keempat, di situ ada tentang gedung. Ketika kita mau mengunjungi ataupun menghadiri ya resepsi pernikahan yang dilaksanakan di gedung, kan alamatnya harus jelas. Gedung Samudra, lantai 2, ruang 201. Nah, itu harus dituliskan dengan angka, baik dengan angka Arab maupun dengan angka Romawi. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, di sini ada tentang undang-undang ya, bab 10 pasal 5 halaman 252. Tentang penomoran dengan kitab suci juga seperti kitab suci dalam agama Islam maupun dengan agama yang lain ya, seperti agama Kristen, agama Hindu maupun agama Buddha dan yang lainnya. Itu harus menggunakan angka dalam menomori bagian ya ataupun halamannya. Ini juga ada contoh untuk poin yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Untuk bilangan utuh misalnya 12 ya, 30 boleh, 5.000 boleh ya untuk bilangan utuh. Bilangan pecahan salah satunya bisa dilihat ya, ini contoh-contohnya. Untuk setengah atau seperdua, 1/16, 3, 2/3,
1%, 1 per mil, 1% itu artinya 1 per 100, 1 per mil itu artinya 1 per 1000. Nah, begini contohnya. Sebenarnya contohnya itu ada banyak sekali ya. Ini hanya mewakili contoh yang Ibu tuliskan di sini adalah contoh-contoh yang Ibu kutip ya dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau ada contoh yang lain itu sangat bagus sekali ketika kalian bisa menemukan contoh yang lain, maka tambahkanlah sebagai referensi dari contoh-contoh yang sudah ada. 8 bisa dilihat di sini, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, abad ke-20. Ya, menunjukkan abad yang ke-20. Bisa lagi, abad kasih garis pemisah 20 ya. Kemudian yang ketiga, abad ke-20. Ada contoh lagi, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia garis 2 ya, kemudian Perang Dunia Kedua. Oke, kenapa dia huruf besar? Karena menyatakan peristiwa ya, atau menggunakan huruf kapital ya. Angka mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang 1000-an. Oke ya, dia harus ada penulisan hurufnya. Tahun 1950-an. Boleh. Atau uang 5.000-an boleh ya. Jadi di sini ada penulisan ketika memang membutuhkan akhiran an di belakang angka tersebut, maka penulisannya harus dihubungkan oleh tanda pemisah ya, seperti tanda garis yang memisahkan antara angka dengan akhiran an. Jadi begitu kalau menuliskan, misalnya kita mau menuliskan tahun keberapaan, nah dibuatlah seperti ini penulisannya. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contohnya di sini ada ya, bunyi pasal misalnya. Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan dipidana denda paling banyak 200 juta rupiah ya. Kemudian yang kedua, telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000 untuk pembayaran 1 unit televisi. Nah, ini dibantu dengan penulisan hurufnya di dalam tanda kurungnya ya. Jadi banyak sekali model penulisan ini yang harus kalian pahami. Jika kalian menulis ini, maka pedomannya itu harus ada ya. Oh, ini ada pedomannya di sini. Nah, yang ini lain lagi. Nah, ini ada pedomannya sesuai dengan PUEBI yang kita jadikan sebagai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 11 ya, untuk bagian ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Contoh, bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. Nah, perhatikan di sini ya, ada angka yang kemudian dituliskan di sampingnya 5 juta rupiah untuk membantu dalam pengucapan. Nah, itu boleh ya, itu sesuai dengan PUEBI. Yang terakhir ini adalah bagian yang ke-12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, Kelapa 2. Ya, mungkin itu nama jalan atau apa kita nggak tahu kan ini buku kutip contohnya ya. Kemudian Kotenan Empe. Ya, jadi di sini ada Empe itu artinya 4. Nah, itu pun dituliskan dengan huruf ketika menyebutkan geografi, bukan Kotonan 4 ya. Raja Ampat. Ya, Raja Ampat itu kayak wisata ya. Kemudian Simpang 5 Tiga Raksa. Nah, ini sering juga nih Ibu dengar nih tentang alamat ya. Simpang 5 Tiga Raksa juga sama. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Berikut adalah materi-materi yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini mengenai ya angka dan bilangan, di mana angka dan bilangan tersebut bisa kita tuliskan dalam bentuk Arab ya, ataupun dalam bentuk Romawi. Dan ada peraturan-peraturan yang harus kita pedomani di dalam PUEBI yang harus kita ingat, yang harus kita hafal, dan kita pahami penerapannya ketika kita menuliskan suatu karya ilmiah. Oke, baiklah sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dapat dijadikan bahan referensi, dan untuk tugas akan Ibu kirimkan melalui e-learning. Silahkan dicek secara berkala materi maupun tugasnya. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi.